Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, ibu-ibu, mamake, bokayu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Judulnya apa? Belajar bersama-sama. Jadi bukan berarti ketika saya berada di depan itu saya yang terbaik, bukan. Sama, saya juga lagi belajar menjadi istri yang salihah. Panjenengan sedoyo juga sama, belajar menjadi istri yang salihah. Dan tak lupa saya ucapkan jazakunallahu khairah kepada segenap panitia kajian Muslimah Tabligh Akbar Tunas Ilmu Purbalingga, wabil khusus kepada Ustazah Ummu Abdurrahman dan Ustazah Mursyidah Hafidhahumallahu ta'ala. Kita doakan beliau-beliau, teman-teman, ibu-ibu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan mereka anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah mereka lakukan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, saya tanya dulu, cek and recheck ya. Di sini jamaah yang hadir yang sudah menikah boleh angkat tangan, yang statusnya sudah menjadi istri. Masya Allah, Masya Allah, banyak, alhamdulillah. Bu, dalam, Masya Allah. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi seorang istri, maka bersyukurlah kepada Allah. Lah napa Ustazah? Kok mesti bersyukur? Gini, zaman sekarang, zaman di mana ibu-ibu yang namanya laki-laki itu lebih sedikit daripada kaum wanita. Jadi kalau panjenengan sudah laku kan? Berarti itu adalah suatu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di Yogyakarta, Bu, ya, saya datang dari Jogja. Kami banyak menemukan wanita-wanita yang usianya sudah lebih dari 30 tahun, di mana mereka sibuk belajar, sibuk berkarir, dan ketika mau menikah mereka bingung. Kenapa? Karena ternyata yang namanya laki-laki saleh itu keberadaannya jarang. Ya. Dan saya pernah ada jamaah setelah kajian datang, setelah majlis talim datang, Ustazah minta doa untuk putri saya. Putri saya sampai hari ini belum Allah datangkan pasangannya, belum Allah datangkan jodohnya. Ibu itu menangis, minta doa agar putrinya bisa menikah, subhanallah. Maka lihat bagaimana sedihnya seorang ibu, manakala sudah saatnya putrinya menikah belum ada yang datang. Sedihnya seorang wanita manakala di usianya sudah lebih dari 30 tahun ternyata Allah belum datangkan pasangan hidup untuknya. Maka dari itu yuk kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan, Bu, ya,
dari pasangan hidup itu harus kita syukuri. Alhamdulillah. Yang penting suami kita itu laki-laki, Bu. Nah, disyukuri. Kenapa? Karena banyak sekarang na'udzubillah summa na'udzubillah, mereka yang mengatakan ini pasangan saya tapi ternyata bukan laki-laki. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita suami-suami yang saleh. Suami-suami yang memiliki visi misi untuk membawa keluarganya ke dalam surganya Allah. Jarang, Bu, laki-laki yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Maka kalau panjenengan Allah berikan rizki suami-suami yang masih bertanggung jawab, bersyukurlah kepada Allah. Ada banyak wanita-wanita di sana yang pengen ngicip bagaimana rasanya menjadi seorang istri. Ada banyak wanita-wanita di luar sana yang pengen ngicip bagaimana bahagianya menjadi seorang istri, tapi ternyata Allah belum berikan kesempatan itu kepada mereka. Maka mari pada pagi hari ini kita besarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia seorang suami. Alhamdulillah. Itu yang pertama nggih Bu nggih, bersyukur. Yang kedua, yang namanya suami itu seperti rizki, Bu. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka kita sebagai seorang istri tidak perlu yang namanya membanding-bandingkan suami kita dengan suaminya orang lain. Nah, ini banyak nih para wanita yang akhirnya tidak bersyukur karena melihat suaminya orang lain sepertinya lebih baik. Banyak para istri yang melihat suaminya orang sepertinya lebih tampan. Banyak para istri yang melihat suaminya orang lebih sayang kepada keluarganya. Padahal Bu, yang namanya hidup niko sawang si nawang. Panjenengan lihat keluarganya orang, Masya Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Iya. Orang ngelihat kita apa Bu? Masya Allah, keluarga antum sakinah mawaddah warahmah. Keluarga panjenengan sakinah mawaddah warahmah. Kenapa kita melihat keluarganya orang lain sakinah mawaddah warahmah? Karena ternyata teman kita itu tidak selalu mengeluh seperti kita. Setiap keluarga punya ujiannya masing-masing. Ingat Bu, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan diberikan oleh Allah suami yang belum sesuai dengan harapan, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Loh Ustazah, kok nopo? Kan kita itu berharapnya suami kita dapat penghasilan berapa ibu-ibu? Ibu-ibu Purbalingga pengennya suaminya 1 bulan dapat penghasilan pinten? 1 M cukup? Kebanyakan gitu ya. Berapa maunya? Berapa? Minimal 10 juta katanya. Yang sebelah kanan berapa maunya? Kan kita idealnya maunya berapa? 1 M. Masya Allah, 1 M kaken. Mbok Kayu, saya yakin ya, kalau panjenengan dikasih uang 1 M ki malah bingung buat apa. Nggih mboten? Ya Allah Ustazah 1 M ki yo nole pinten juga saya nggak paham gitu ya. Coba yang di tengah pengennya pinten ibu-ibu? Hah? Konaah ini ya. Garis tengah, garis konaah ya, Masya Allah. Niki 1 M.
Sebelah sini 10 juta, tengah-tengah secukupnya. Pinter yang jawab secukupnya. Ya. Pas pengen tindak umroh wonten atronipun. Yen pengen haji cukup uangnya. Kalau butuh roda 4 cukup uangnya. Cukup ya. Malah mungkin lebih banyak dari panjenengan yang pengen 1 M. Masya Allah. Tapi ibu-ibu ingat Bu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, mayoritas penduduk neraka ini pun Bu, mayoritas laki-laki nopo perempuan nggih? Loh, panjenengan yang jawab. Berarti mayoritas mamake, kalau bapak ya apa? Bapaknya karo mamake. Oh. Berarti di neraka itu ibu-ibu lebih sedikit kaum bapake ya daripada kaum mamake. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak di neraka? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Kata Rasulullah, mereka beriman kepada Allah. Terus apa yang menyebabkan para kaum wanita banyak di neraka? Rasulullah memberitahukan kita semuanya ibu-ibu sebagai kaum wanita. Apa kata beliau? Karena banyak di antara para wanita yang tidak bersyukur dengan apa yang dibawa oleh suaminya. Saya mau bertanya kepada mamake wabil khusus yang sudah menikah. Kalau suaminya panjenengan sampai ke rumah, apa pertanyaan yang pertama kali dilontarkan oleh panjenengan? Masya Allah, badhe ngersake nopo gitu ya. Mau minum apa, yakin tuh setiap kali pulang begitu? Atau pas tanggal muda aja? Atau pas suaminya berkabar, mamake uangnya sudah ditransfer 1 M. Oh, pulang-pulang di meja ada banyak minuman ya. Berbagai macam minuman. Suaminya mulai bingung, ini kenapa kok mamake baik banget, ternyata baru ditransfer 1 M. Masya Allah. Coba yang tengah nih, jujur ya ibu-ibu, kalau suaminya pulang ke rumah, pertanyaan apa yang pertama kali dilontarkan? Dari mana Pak? Apalagi kalau suaminya terlambat, ya biasanya datang pukul berapa Bu? Pukul 4, tiba-tiba datangnya maghrib. Kira-kira ibu-ibu, jujur ya ibu-ibu, kira-kira panjenengan akan bertanya apa kalau suaminya terlambat datang? Kok baru pulang lembur Pak? Napa boleh? Karo sapa balik apalagi? Dari mana saja. Padahal suaminya masih pakai sepatu ibu-ibu. Suaminya belum lepas baju. Sudah ditanya macem-macem sama istrinya. Pak, dari mana aja? Aku ya wis tiwas wis ngenteni suwi gitu ya. Sampai iki lipstik ya. Sampai luntur gitu ya. Bedake luntur. Kan boleh kita berdandan di depan suami. Kecuali suaminya panjenengan tipe pengen istrinya minimalis, maka mboten usah dandan, alhamdulillah. Hemat itu ya. Tapi kalau suaminya panjenengan pengen lihat istrinya dandan, pakai lipstik, pakai bedak, pakai alis, pakai apa lagi? Nggak boleh ngerok alis boten pareng. Tapi pakai alis maksudnya adalah alis yang Allah kasih ke kita. Ya, jangan ditambah, jangan dikurang. Pakai napa Bu? Celak, masya Allah. Pipine di abang-abang kayak Humairo. Ya. Napa? Asmane pun apa? Wah, ini ibu-ibunya update ini ya, masya Allah. Kalau memang suami kita tipenya begitu, boleh ibu-ibu dandan. Ya, tapi tentunya dandan yang diperbolehkan adalah dandan yang sesuai dengan syariat. Memang wonten ustazah dandan yang nggak sesuai dengan syariat, wonten Bu. Ya, di antaranipun
Rasulullah melarang para wanita untuk mengerok alis. Rasulullah melarang para wanita untuk menyembir rambutnya dengan warna hitam. Rasulullah melarang wanita untuk menyambung rambut. Rasulullah melarang wanita untuk mentato badannya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau suaminya pulang, ibu-ibu, istri soliha itu menawarkan, badhe ngersake minum nopo pak? Kopi, teh, susu, gitu kan ya. Coba deh ibu-ibu, kita kayaknya perlu belajar intonasi kayak pramugari di pesawat itu loh. Gimana coba intonasinya? Pramugarinya jalan, Pak, gimana? Belum pernah. Ya Allah, saya doakan semoga yang hadir, semua jamaah yang hadir, Allah berikan kesempatan naik pesawat. Amin. Mau kemana, Bu? Oh, mau haji, mau umroh. Nanti insya Allah ya, sama Ustazah Ummu Abdurrahman, ya, sama Ustazah Mursyida. Charter pesawat Ustazah. Amin. Masya Allah. Nanti kalau pas sampai di pesawat jangan cemburu ibu-ibu. Kalau pas pramugarinya nawarin suami kita, Pak, mau dibuatkan apa? Kopi, susu, jus. Ya, kita nih nesu-nesu, suaranya kok kayak gitu. Ya. Loh, memang itu udah tugas pramugari. Panjenengan kalau mau seperti pramugari suaranya belajar. Jadi yang namanya suara di depan suami itu intonasinya mboten datar-datar mawon, Bu. Ya karena apa? Karena suara perempuan yang mendayu-dayu itu adalah sarana setan untuk mengganggu kaum laki-laki. Jadi panjenengan boleh ya ketika menawarkan minuman, masih cinta, beb, apalagi? Yang ya ngersake nopo ya kopi ya dibuatkan kopi ya makanannya nopo sayur asem alhamdulillah dihidangkan sayur asem dihidangkan kopi masya Allah Bu panjenengan le ikhlas menyiapkan minum, menyiapkan makanan untuk suami di dapur uplek sejam, niko semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan istri soliha itu kalau suatu hari diuji oleh Allah, suaminya datang terlambat, istrinya uplek di dapur 2 jam, menyiapkan makanan macem-macem, soto Sokaraja sudah dibuatkan, apalagi gudeg Jogja ya dibuatkan, ya semua sudah dibuatkan, suaminya pulang, kita berkata kepada suami kita, beb, ayo makan, sudah makan tadi sama temen di luar. Panjenengan kepripun rasane Bu? Mangkel. Oke, baik. Berarti panjenengan masak 2 jam itu mengharapkan ridho Allah atau mengharapkan ridhonya suami? Dua-duanya. Pengen mendapatkan pujian dari Allah apa pujian dari suami? Ada yang salah kalau pengen mendapatkan pujian dari makhluk. Biar kita nggak mangkel Bu, ini tipsnya. Kasihan para kaum istri itu banyak yang mangkel gara-gara apa yang sudah dilakukannya nggak diapresiasi oleh para suaminya. Akhirnya mendem, terjadilah penyakit kanker. Ya, karena ternyata Ustazah saya baru tahu. Jadi ada salah satu terapis akhwat di Yogyakarta, kata beliau, kenapa penyakit kanker itu ada banyak kaum wanita yang punya penyakit kanker. Kemudian saya bertanya, kenapa Bu? Kata beliau, karena penyakit kanker itu kalau ditarik garis ke belakang, asal usulnya karena sering mendem. Tahu Bu, sering mendem. Ya, jadi tadi suaminya datang, ngapunten Bu, sudah makan sama temen, mendem. Ya, nesu-nesu tapi nggak bisa dipendem. Nah, lama kelamaan kalau sering mendem, artinya nggak kepenak. Lama kelamaan kata beliau itu nanti timbul benjolan. Ya, nas'alullah salamah. Ya, maka dari itu Bu, yang namanya wanita, yang namanya istri
perlu apa Bu? Komunikasi yang baik kepada suami. Kalau misalnya suami berkata, ngapunten, sudah makan tadi sama teman, alhamdulillah. Panjenengan sampun makan, alhamdulillah, saya izin makan ya sama anak. Sudah dibuat enteng. Ya, tidak ada rasa mangkel-mangkel dalam hati. Dan pesan saya ibu-ibu, yang namanya laki-laki itu, mereka itu nggak paham bahasa kode-kodean. Jadi pernah datang ustazah ke tempat kami, perempuan laki-laki, berarti sepasang suami istri. Itu datang, ya. Mereka ceritanya begini. Jadi suami istri ini sebentar lagi sudah mau berpisah, tapi mereka tuh sakjane masih saling cinta, ya. Terus ditanyalah oleh kita, iki kenapa kok bisa mau berpisah? Kata istrinya, saya itu tipe romantis, katanya gitu. Suami saya selama menikah dengan saya nggak pernah bawain bunga. Ditanya suaminya, kenapa kamu nggak bawain bunga untuk istrimu? Kata Ustadz Hanan. Kata beliau, loh saya yo nggak paham Ustadz, kalau istri saya pengen dibawain bunga. Maka panjenengan kalau mau apa-apa bilang Bu ke suami, jangan mendem. Saya pernah Bu pengalaman, niki pengalaman pribadi nggih. Ya, kami baru mengisi kajian di Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Ya. Ketika pulang ke Yogyakarta, waktu itu saya merasa lapar ya. Terus saya bilang ke Bebeb itu suami, Cin, lapar ya. Oh, lapar katanya gitu. Tapi ndak belok kanan, nggak belok kiri, sampai rumah Bu masih lapar. Ya pun kula masak ya biar bisa makan. Karena keluarga kami tuh bukan keluarga tipe nunul datang makanan. Tahu nunul? Ya begitulah ya. Jadi kalau saya mending buka kulkas, ada stok makanan apa yo dimasak ya. Terus sudah makan selesai, sudah kenyang, baru saya bilang ke suami saya, Cin, padahal yo sakjane yo iki awak yo ora karu-karuan nih. Kan biasanya kalau habis safar kan ora karu-karuan. Tadi itu sebenarnya maaf ya saya bilang ini ya, daripada dipendem-pendem ning hati. Sebenarnya tadi ketika saya bilang lapar ya Cin, harapan iki panjenengan lapar ya, yuk kita ke rumah makan gitu ya. Saya tuh pengennya begitu. Apa kata suami saya? Loh kenapa istriku nggak bilang? Saestu mulai hari itu Bu, kalau lagi safar bareng ya, saya lapar saya bilang, Cin belok kanan, saya searching dulu rumah makan terdekat. Oh ada berapa meter lagi belok kanan. Saya bilang, Cin belok kanan. Loh ngapa belok kanan? Ada rumah makan ya. Daripada itu terulang kembali ya. Coba panjenengan lek mangkel Bu ning suami niku dosa Bu. Saestu ya. Pertama dosa, kedua nggak baik buat tubuh. Jadi apa-apa itu perlu dikomunikasikan. Setuju Bu? PR. Tulis PR. Kan ilmu itu harus diamalkan. Kalau panjenengan selama ini ada yang dipendam, belum bisa dikomunikasikan kepada suami, maka nanti pada saatnya pas bilang ke suami, ya biasanya kapan tuh waktu yang pas para istri ngobrol? Sebelum tidur. Suami sudah bersih, sudah rapi, mau tidur, baru ibu-ibu bilang, Cin ya, Cin atau yang atau beb, maaf ya sebelumnya, tetap kita harus lembut ya. Kok bisa minta maaf Ustazah? Mboten nopo-nopo ya. Maaf ya sebelumnya, ada yang mau saya sampaikan, tapi nuwun sewu kalau ndak berkenan, bilang Bu. Nanti bagaimana suami kita menanggapi, yaitu urusan nanti. Yang jelas sebelum kita berbicara kepada suami kita, ibu-ibu sholat dulu. Minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hatiku,
Ya, tetapkanlah aku dalam agamamu, wahai zat yang membolak-balikan hati suamiku. Sudah kita mintanya sama Allah. Ya, lembutkanlah hati suamiku ya Rabb. Ya, coba deh minta sama Allah. Jadi ibu-ibu, yang namanya wanita, yang namanya istri, kalau mau menasehati suami, jangan ujuk-ujuk menasehati, Bu. Apalagi suami dalam kondisi lapar, suami dalam kondisi habis pulang kerja. Pastikan suami kita itu kenyang, pastikan suami kita nyaman. Panjenengan minta dulu sama Allah. Allah zat yang maha membolak-balikan hati suami. Sabar. Napa, Bu? Sabar. Masya Allah. Ketika saya mengisi kajian di Jalan Kaliurang di Yogyakarta, saya masih ingat Ustazah. Waktu itu belum lama di Indonesia ada seorang ibu-ibu datang curhat, tapi uniknya sebelum curhat udah nangis duluan. Saya bingung ini kenapa? Opo kajian saya tadi ada yang menyinggung perasaannya. Barulah beliau cerita Bu kisah hidup beliau dengan suaminya. Beliau nangis sampai saya bingung ya, apa yang harus saya nasihatkan kepada beliau. Waktu itu tidak ada nasihat kecuali saya katakan begini, Bu, sabar ya Bu, panjenengan lagi diuji sama Allah. Ya, doakan suami panjenengan. Allah zat yang maha membolak-balikan hati suaminya panjenengan. Ibu-ibu, ya, kurang lebih tidak lama kemudian, kurang dari 2 tahunan, saya lupa persisnya tapi tidak lama, ibu itu datang ke saya masih ingat. Ya, biasanya kalau ada orang curhat, ya kan deket-deketan tuh, saya ingat mukanya. Datang lagi, kalau kemarin datang ke saya nangis-nangis, sekarang sumringah. Assalamualaikum Ustazah, masih ingat dengan saya? Enggak, masih ingat jenengan toh yang datang ke saya curhat nangis duluan. Oh nggih, leres katanya gitu ya. Kepripun lah sekarang sumringah. Beliau bilang alhamdulillah Us, ya suami saya sekarang sayang ke keluarga. Masya Allah. Siapa yang membolak-balikan hati suami ibu-ibu? Allah. Maka penting untuk kita minta sama Allah agar Allah mensolikan suami saya, agar Allah melembutkan hatinya, agar Allah menjadikan suami kita orang yang menyayangi keluarganya. Jangan mudah berputus asa wahai para istri. Bersabar dalam pernikahan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan istri solihah itu adalah istri yang senantiasa mengharapkan pahala di sisi Allah di dalam pernikahannya. Jadi masalah pernikahan ini tidak bisa dibuat main-main. Ketika panjenengan itu menikah, berarti panjenengan sudah dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menanam pahala. Masya Allah, istri wanita akan lebih mudah untuk masuk surga dibandingkan laki-laki. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kata Rasulullah, kalau seorang wanita, siapapun wanita yang menjaga salat 5 waktu. Kata para ulama, menjaga sholat 5 waktu niko bukan hanya sekedar sholat Bu, tapi dia menjaga rukun-rukun sholat. Panjenengan kalau sholat Bu, ndak usah cepet-cepet, pastikan sujudnya benar. Karena ada banyak orang sholat itu sujudnya hanya sebentar langsung bangkit. Rukunnya mung menundukkan tubuh kemudian langsung bangkit. Loh, yang dikejar niko nopo? Rizki sudah ditentukan oleh Allah dan kita diminta untuk sholat khusyuk. Sholat nopo Bu? Khusyuk. Saya mau ngecek ya sholatnya Mama K yang ada di Purbalingga. Ya. Kan sekarang musim hujan gitu nggih. Wonten apa mboten ibu-ibu sholat ya, sholat duhur atau sholat asar, pas baru takbir Allahu
Allahu Akbar, gluduge glemeger. Ya, kayak kemarin petir ya, Masya Allah. Terus apa? Tadinya bilang Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar ini kan apa? Allah Maha Besar. Karena sholatnya nggak khusyuk, yang keinget nopo bu? Jemuran. Saya belum bilang, ibu-ibu yang udah bilang jemuranku, jemuranku. Pemean, pemean. Subhanallah. Belum lagi anaknya belum dijemput. Ya Allah, anakku kepiye ya Allah, lagi belajar di Tunas ilmu. Ya, mau hujan belum dijemput. Akhirnya nopo bu? Sholatnya cepet. Subhanallah. Padahal kita itu malu sama Allah. Allah loh yang selama ini memberikan kepada kita makan. Allah loh yang selama ini memberikan kepada kita rizki. Kita pengen apa Allah kasih. Tapi yo sholat mung 10 menit, hanya 10 menit, hanya 15 menit kok sholat kita nggak khusyuk. Malu bu sama Allah. Bisa jadi sholat kita itu adalah sholat terakhir kita. Kita sholat duhur belum tentu kita ketemu sama sholat asar. Maka panjenengan kalau pengen khusyuk sholatnya, jadikan ya bahwa sholat yang panjenengan lakukan itu ya diumpamakan seperti sholat yang terakhir panjenengan lakukan di muka buminya Allah. Ya, itu bisa menambah khusyuk kita. Jadi untuk sholat ini harus diperhatikan. Sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isya. Banyak di antara kita ibu-ibu yang kita sholat tapi pikirannya kemana-mana. Kita baca doa di dalam sholat, tapi kita nggak paham apa bacaan sholat. Maka dari itu di antara ilmu yang panjenengan perlu pelajari. Nanti insya Allah di Tunas Ilmu, insya Allah semoga suatu hari kelak diadakan pengajian rutin. Nopo judulipun Ustazah? Cara belajar sholat beserta paham maknanya. Masya Allah. Sampun nonton apa dereng nggih? Belum. Nanti insya Allah nggih Ustazah. Itu penting pakai banget dalam kitab tauhid. Nanti setelah kitab tauhid selesai, perhatikan masalah sholat ini. Karena banyak di antara wanita yang lagi sholat, Allahu Akbar, HP-nya bunyi kring 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 kring. Apa dalam pikirannya? Orderan. Itu khusus biasanya ibu-ibu yang jualan online. Ya. Pijet? Oh, lagi takbir ya Mbak ya? Allahu Akbar, orderan pijet. Masya Allah. Lihat. Jadi sholat khusyuk ini penting untuk kita pelajari ilmunya. Baik, yang kedua, apa kata Rasulullah? Wasomat syahroha. Lihat, siapapun wanita yang sudah menjaga sholat 5 waktunya dan menjaga sholat niko bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi perlu kita perbaiki sholat kita. Yang kedua, barang siapa wanita yang dia berpuasa di bulan Ramadan, sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan nggih ibu-ibu nggih. Berapa hari lagi? 24 hari lagi insya Allah kita berjumpa dengan Ramadan. Perbanyak berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa Ustazah kita harus banyak minta sama Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Karena Bu, kalau Allah belum mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka bisa jadi kita diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah, sedangkan kita belum bertemu dengan Ramadan. Maka minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya
yang hadir di majlis kali ini termasuk hamba-hambanya yang bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Ya. Dan nanti kalau Ramadan datang, ibu-ibu pastikan berpuasa. Bagi yang tidak ada tamu bulanan, bagi yang tidak nifas, tidak haid, maka pastikan kondisinya sedang berpuasa. Karena wanita yang dia berpuasa di bulan Ramadan dan bukan hanya menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar atau azan subuh berkumandang sampai terbenamnya matahari, tapi selain itu wanita ini pandai menjaga lisannya. Jadi ibu-ibu nanti kalau ibu-ibu berpuasa, ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi ingat kita juga berpuasa dengan lisan kita. Tidak boleh kita mengata-ngatakan dengan kata-kata yang kotor. Tidak boleh kita berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik. Jaga lisannya, karena kita sedang berpuasa. Pastikan di bulan Sya'ban ini ibu-ibu banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya membaca Al-Quran. Dan ketika seorang wanita ini berpuasa, puasanya baik, Masya Allah. Dan yang ketiga, ya, wahafidhat farjaha. Ini juga penting. Wanita ini adalah wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, wanita yang menjaga dirinya, wanita yang menjaga kesuciannya. Sebagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau terkenal sebagai sosok wanita yang sebelum menikah dengan Rasulullah disebut-sebut seorang wanita yang tahirah, wanita yang menjaga kesuciannya. Maka mari ibu-ibu, di zaman yang kita tahu fitnah syahwat dan syubhat menyambar-nyambar, jadilah kita wanita-wanita yang salihah. Jadilah kita wanita-wanita yang menjaga diri ketika harus bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram. Jaga pergaulan kita dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Jangan sampai kita samakan tetangga kita dengan suami kita. Hati-hati. Jangan sampai kita waliyadzubillah memasukkan laki-laki asing, laki-laki lain ke rumah kita tanpa ada suami kita di rumah kita. Jadilah wanita-wanita yang baik. Jadilah wanita-wanita yang menjaga dirinya. Subhanallah, zaman sekarang Bu, ada sebutan apa nggih? Wanita-wanita yang merebut suami orang kene apa nggih? Nah, pelakor. Insya Allah teng Purbalingga mboten wonten. Niki wontene di negeri Konoha. Ya. Jadi pernah Bu, saya mengisi pengajian di luar kota. Subhanallah, kata panitia pengajiannya bilang ke saya, Ustazah, tolong minta nasihatnya untuk para jamaah, wabil khusus ibu-ibu, kata beliau. Tapi bukan di Purbalingga. Kata beliau, di tempat kami ini sekarang banyak di antara para wanita ini yang gampang sekali menggoda para laki-laki. Ya, laki-laki yang bukan suaminya. Ya, subhanallah. Banyak di tempat kami ini Ustazah kasus perceraian. Banyak di tempat kami ini kasus perselingkuhan, kata beliau. Ya, subhanallah. Maka dari itu wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Jauhkanlah diri kita sejauh-jauhnya dari yang namanya perzinahan. Jauhkanlah diri kita sejauh-jauhnya dari sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan.
Jangan kita menjadi wanita yang gampangan. Jadilah wanita yang mahal harganya. Allah itu suka dengan wanita yang pandai menjaga dirinya. Dulu Bu, dulu saya masih ingat waktu kami masih belajar di Yaman, wanita-wanita Yaman itu kalau lihat di jalan mau lewat tuh, di situ ada segerombolan kaum bapak-bapak, ya. Maka biasanya mereka lebih memilih untuk diam sejenak. Masya Allah Ustazah. Nggak berjalan, nunggu bapak-bapaknya selesai berjalan, baru kemudian wanita-wanita Yaman ini berjalan. Jadi mereka berusaha menghindari yang namanya papasan. Kenapa Bu? Karena yang namanya wanita ini fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, misal contoh, ya ada wanita berjalan ke arah depan, laki-laki berjalan ke arah wanita. Ya, itu setan sudah mulai mengganggu tuh Bu. Ya. Di depan mata laki-laki, wanita-wanita yang berkulit black bisa jadi black sweet. Tahu black sweet napa mboten? Yang tadinya kulitnya hitam, ya, karena setan ini menggoda, maka wanita ini di depan laki-laki kulitnya jadi hitam manis. Yang tadinya subhanallah wanita ini biasa-biasa saja parasnya, dengan jalannya dilenggak-lenggok. Ya Allah, ini bukan wanita yang solihah ini. Wanita solihah tuh jalannya tegak, tapi ya nggak kayak pasukan paskibra. Ya. Jadi kalau kita berjalan di depan laki-laki jangan dilenggak-lenggok ya Bu. Berjalan aja seperti biasa. Ya, jangan didayu-dayukan suara kita. Itu menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Kalau panjenengan papasan sama laki-laki, kalau bisa dipercepat jalannya. Ya karena setan sedang berada di sana. Ya. Setan akan berusaha menjadikan wanita ini indah manakala wanita ini keluar rumah. Ditambah lagi wanitanya mau melewati laki-laki, parfumnya semprot sana, semprot sini. Wanita boleh napa mboten pakai parfum ibu-ibu? Boleh di depan suaminya. Panjenengan mau pakai parfum 1 botol depan suami monggo Bu. Yang penting suaminya mboten mumet. Dan memang begitu. Kita itu di depan suami itu harus wangi baunya. Jangan sampai ibu-ibu habis nyerok bawang, ya, dari dapur bajunya udah bau terasi. Bau apa meleh? Bau bawang, bau apa meleh? Bau ikan asap. Karena ikannya diasap gitu ya. Suaminya datang langsung disambut dengan aroma yang tidak diinginkan oleh suaminya. Kata suaminya, kenapa rumahku jadi kayak dapur begini ya? Padahal di depannya istrinya macem-macem rasanya, macem-macem baunya. Jadi yang namanya wanita salihah niki Bu, boleh pakai minyak wangi. Bahkan saya sarankan ibu-ibu mamake kalau mau pakai minyak wangi tanya dulu sama suami. Beb, ya. Panjenengan niko pengennya mencium dari istrinya aroma nopo, ya. Ada kan beli yang semili apa berapa mili tuh? Semili ya sedikit ya Bu ya. 10 mili, 5 mili, beli ya sama suami belinya. Beli yang 5 mili atau online sekarang ya. 5 mili parfum aroma mawar, 5 mili parfum aroma vanila, 5 mili parfum aroma melati ya. Walaupun panjenengan sukanya melati, tapi jangan pakai parfum melati kalau suaminya nggak suka. Ya. Karena kita ini banyak wanita-wanita sekarang itu banyak hobi beli parfum tapi sesuai dengan keinginannya, bukan dengan keinginan suami. Jadi mulai sekarang kalau beli parfum beli 3 ya. Suaminya suruh nyium. Mau yang mana Beb? Enaknya melati ki nyegrak ya Bu gitu ya. Vanila, ini nih, vanila nih enak atau mawar nih enak nih. Masya Allah, ros bagus nih baunya. Ya sudah panjenengan pakai. Ya, nanti bulan depan beb ya, mau ganti aroma ndak? Oh ya Bu, ganti Bu. Kemarin vanila belum dipakai kan, sekarang ganti vanila. Masya Allah Bu. Sesuatu yang remeh-temeh kita menyajikan bau aroma yang dicintai oleh suami kita dengan niat untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka ditulis pahala di sisi Allah.
PR selanjutnya. Banyak PR ya. Ibu-ibu yang belum punya parfum, ya beli barang 5 mili, pakai depan suami. Boten pareng seorang wanita keluar dari rumah semprot parfum sana parfum sini untuk tujuan biar bisa dicium oleh laki-laki yang ada di luar sana. Boten pareng. Kenapa, Bu? Kata Rasulullah, barang siapa wanita-wanita yang dia menggunakan parfumnya semprot kanan, semprot kiri, semprot atas, semprot bawah, ya, semua disemprot. Kan banyak sekarang wanita jalan 1 meter masih tercium aroma wanginya. Maka kata Rasulullah, wanita-wanita yang seperti ini tidak mencium bau aroma surga. Padahal kita pengen masuk surga. Lah kepripun aromanya enggak bisa tercium. Subhanallah. Jadi pandai-pandailah menjaga diri. Jangan menjadi wanita yang gampangan. Yang keempat. Nah, ini keempat nih kayaknya paling berat ini. Wa ata'at ba'laha, atau dalam riwayat lain wa ata'at zaujaha. Apa itu wa ata'at zaujaha? Wa ata'at zaujaha nikobu wanita-wanita yang mentaati suaminya. Maka ya nanti saya jelaskan mentaati suami itu seperti apa. Maka kalau ada seorang istri menjaga salatnya, tadi salat yang seperti napa nggih? Yang khusyuk, menjaga puasa Ramadannya, menjaga dirinya dan berbakti kepada suaminya, subhanallah. Besok Bu bayangkan Bu, panjenengan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Pengen apa pengen, Bu? Pengen ya. Kita kan pengennya begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabi syi'ti." Ya. Wanita-wanita yang seperti ini nih, yang 4 poinnya sudah dikerjakan, monggo silahkan masuk dari pintu manapun ya yang engkau kehendaki. Mereka bukan ahli puasa tapi bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan. Mereka bukan ahli sholat qiyamul lail, sholat tahajud, ya sholat duha, bukan ahli sholat, tapi bisa masuk dari pintu sholat. Mereka bukan ahli sedekah, tapi bisa masuk dari pintu sedekah. Dari pintu manapun yang panjenengan mau, monggo silakan. Pertanyaanipun Bu, jujur, dari keempat poin ini yang paling berat nopo nggih? 1, 2, 3, 4. Ibu-ibu yang sebelah kanan saya kok tawaduk, masya Allah. Apa saling merenung ya, nggih Ustazah gitu ya. Yang paling berat nih yang keempat, subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu, karena beratnya yang keempat, maka Allah kasih bonus. Bonusnya apa wau? Bisa masuk surga. Kemudian Rasulullah menjelaskan siapa sebenarnya wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Rasulullah bersabda, wanita-wanita yang taat kepada suaminya adalah wanita-wanita idza fatuti'uhu idza amar. Kata Rasulullah, istri-istri yang kalau suaminya memanggil, memerintahkan, maka ia akan mengatakan, "Inji Pak." Nah, kira-kira ibu-ibu begitu napa mboten nggih? Ustazah, jawabannya mboten. Lah kepripun Mas Abdurrahman niki mboten katanya. Lah panjenengan kalau dipanggil suami napa jawabannya? Dalem. Bun, dalem. Bun, enggih Pak, sendika dawuh. Masya Allah. Tapi saya tanya, ibu-ibu ada nggak yang pernah mengalami begini? Ibu-ibu lagi di dapur, ya,
lagi ngoseng apa Bu? Kangkung lah gampangannya ya. Kemarin saya lihat kangkung ya. Ibu-ibu mungkin di Purbalingga seneng ngoseng kangkung ya. Lagi ngoseng kangkung ya. Sebentar lagi kangkungnya layu Bu. Masih hijau seger, sebentar lagi layu. Mungkin nunggu 3 menit ya, layu. Suaminya manggil, Cin. Ada nggak ibu-ibu yang bilang gini? Sebentar Pak, tanggung. Wonten apa wonten? Katanya pengen jadi istri solihah Bu. Ya subhanallah. Tapi ternyata kita masih begitu tuh. Lah pripun Us? Kan itu tanggung 3 menit. Bu, matikan kompor cetet. Ya. Atau gimana kompornya ibu-ibu Purbalingga ini? Puter apa cetet? Cetet. Karena ada yang puter gitu kan ya. Ya cetet. Ya. Terus suaminya manggil, oke. Dalam itu kangkung matang Bu. Lah kan udah sebentar lagi layu, kena panas matang. Ya, Masya Allah. Ingat Bu, suami kita itu surga kita dan neraka kita. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh bibinya Mihsan. Mihsan ini seorang sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Bibinya Mihsan datang kepada Rasulullah dan bibinya Mihsan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Rasulullah? Alaki zauj? Apakah kamu punya suami? Kata Rasulullah. Maka kata bibinya Mihsan, "Na'am ya Rasulullah, saya punya suami ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina anti minhu?" Ya Allah. Kayaknya nih, apa artinya aina anti minhu Bu? Artinya begini, Rasulullah tanya ke bibinya Mihsan. Apa bahasannya aina anti? Kamu tuh kedudukanmu di hati suamimu tuh kayak mana? Apa bahasa Purbalingga nih? Jadi Rasulullah tuh tanya ke bibinya Mihsan, aina anti minhu? Aina anti minhu tuh dalam bahasa Indonesianya nasibmu, sikapmu kepada suamimu itu seperti apa? Apakah kamu menjadi wanita yang penurut, yang tadi lagi ngoseng-ngoseng kangkung, ya jepret dimatiin kalau suaminya manggil, nopo tanggung Pak. Ini yang mana gitu ya. Masya Allah. Jawaban bibinya Mihsan apa Bu? Ketika Rasulullah bertanya, aina anti minhu? Ya, di mana kamu itu sikapmu kepada suamimu tuh bagaimana? Maka kata bibinya Mihsan, ya Rasulullah, kata beliau ya, aku termasuk istri yang tidak mengurangi sedikit pun hak suamiku. Masya Allah. Artinya beliau memang di dalam hidupnya, Masya Allah, berusaha menjadi istri yang salihah. Totalitas dalam berbakti kepada suami. Boten tanggung-tanggung dalam berbakti kepada suami. Jadi bukan kaum mendang-mending. Bukan kaum tanggung-tanggung, tapi totalitas. Ya, Masya Allah. Suaminya manggil apa tadi Bu? Dalam. Tapi dalam tapi bergerak Bu. Ya. Nyenengan ngoseng-ngoseng, Cin, dalam. Nah, suaminya manggil, kok istriku lama banget perasaan dapure omong di belakang kamar ya. Panggil lagi dengan panggilan yang lain, Dik, gitu ya. Mungkin panggilnya Dek, gitu ya. Dalam katanya ya. Tapi nyaut tapi nggak mendekat. Itu belum disebut mentaati suami. Jadi ibu, apapun yang sedang kita lakukan, kalau suami memanggil, maka kita datang. Sampai-sampai Rasulullah tuh menggambarkan ibu-ibu, siapapun wanita, kata Rasulullah dalam hadis lain, yang mereka sedang berada di tanur. Ya, bahasa Arab tanur niko tempat buat bikin roti. Itu namanya tanur. Di bawahnya tuh ada kompor panas. Nah, orang-orang Arab ini biasa bikin roti di atas tanur. Mungkin kita kompor, ya. Kata Rasulullah, wanita-wanita, siapapun wanita yang sedang berada di tanur, kemudian suaminya memanggilnya, maka wajib bagi wanita ini untuk memenuhi panggilan suaminya. Jadi ini baru dikatakan istri yang salihah. Yang kedua, ya, karakteristik
Istri-istri yang taat kepada suami ini kobok. Yang kedua, watasurruhu idza nadar, kata Rasulullah. Wanita ini enak dipandang. Masya Allah. Lah kepripun ustazah? Biar enak dipandang di depan suami, ya panjenengan tanya suami masing-masing. Ya, Cin, menurut cintaku, biar aku ki enak dipandang kepripun ge. Suaminya bilang, bun, ya, aku boleh usul ndak? Boleh. Lek rambutmu ki dipengkelung ke sedikit bagian bawahnya pakai alat roll-rollan itu loh Bu. Ya. Atau kalau zaman dulu katanya pakai apa? Kemarin itu? Singkong. Ya ibu-ibu kalau nggak punya alat roll-rollan ya pakai yang singkong itu. Apa? Batang singkong itu ditugelin gitu ya, di pengkelung gitu ya. Nanti kan jadi bawahnya jadi meringkel sedikit. Ya. Boleh nggak? Boleh. Loh suami ini maunya model begitu. Ya. Atau mungkin biasanya kalau orang Arab itu Bu, yang saya tahu, laki-laki di sana tuh suka kalau melihat wanitanya rambutnya rodo-rodo pirang titik. Ya, makanya para kaum wanita di sana kalau hari Jumat itu sibuk, ya sibuk apa? Sibuk nginain rambutnya. Ya, tahu hina? Hina tuh warna rambut yang dari daun. Ini. Itu biasanya ditemblokin di rambutnya, Bu. Ya. Jadi nanti warnanya pirang-pirang dikit. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Agar suaminya bisa memandang istrinya lebih cantik. Masalahnya ustazah, kalau di Indonesia ini kok wanita yang berambut pirang ini konotasinya sudah tidak bagus. Nggih mboten, Bu? Nggih. Ya pun, enggak usah dipirangin, tanya suaminya, "Beb, mau model rambut warna nopo?" Yang nggak boleh hitam, ya. Suaminya bilang, "Istriku, karena setiap hari saya lihat lampu merah, ya. Lampu lalu lintas koyo warnanya apa, Bu? Merah, kuning, hijau. Boyo sekali-kali warnanya merah, kuning, hijau." Ya. Kira-kira gimana, Bu? Ya Allah, beb koyo warna-warna toh gitu ya. Pasti nego tuh ya. Nggak mau, saya yakin 100% ibu-ibu nggak mau kalau rambutnya diwarnain apa Bu? Merah, kuning, hijau. Padahal suami yang minta. Ya, Bu warna liane toh beb gitu ya. Yang penting jangan warna hitam. Ya. Padahal katanya kita pengen taat. Tanya. Model rambut apa yang disenangi suami kita? Model baju apa yang disenangi oleh suami kita? Ibu-ibu di depan suami, nanti baju yang dipakai bukan baju yang kita keluar rumah. Di depan suami jangan ibu-ibu pakai gamis, pakai kaos kaki, pakai kerudung. Lah yang mau dilihat apanya? Ya. Oh dipegang ya, bukan dilihat. Padahal yang namanya laki-laki itu makhluk visual. Pengen lihat keindahan. Coba kalau istrinya Masya Allah pakai baju dinas atau baju dinas. Dan untuk masalah baju dinas tanya suami ibu. Ya seleranya warna nopo. Panjenengan ya senang warna biru toska. Suami senang warna hijau toska. Maka beli baju warna hijau toska, ya, bukan warna biru toska, bukan warna krem, bukan warna pink. Nah, biasanya para wanita suka warna pink. Ya, tanya suaminya mau baju warna apa, modelnya seperti apa. Oh, aku mau modelnya yang begini, boleh beb, boleh, belikan. Ya Masya Allah. Dan semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Masya Allah. Siap nopo bonten Bu? Insya Allah. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, di antara karakteristik wanita salihah, Masya Allah, selain enak dipandang, sedap dipandang, aromanya wangi, kalau dipanggil sregep cepet ya, maka di antara karakteristik wanita salihah itu adalah wanita-wanita yang kalau dia melakukan kesalahan kepada suaminya, maka
sebelum tidur pegang tangan suaminya. Jadi Bu, yang namanya kehidupan rumah tangga niko kan gak selamanya baik-baik saja nggih. Coba ada hadiah apa mboten nggih Ustazah? Wonten hadiah apa mboten? Hadiah. Boleh angkat tangan ibu-ibu di sini yang selama menikah dengan bapake nggak pernah ribut, angkat tangan. Bener nih, nggak ada yang mau hadiah ibu-ibu? Oh, nggak ada yang angkat tangan satu pun ya? Masya Allah. Berarti ini alamat ini. Kita pernah, ya sedikit lah ya, nggak banyak-banyak. Nah, istri solihah nih kok Bu, kalau pas pernah cekcok, pernah ribut, ya melakukan kesalahan, istri yang baik nih kalau mau tidur, apa yang dilakukan? Pegang tangan suaminya. Yang dicari bukan guling, yang dicari tangan suaminya dipegang. Ya, kata Dek Bilal, ngapain suruh pegang-pegang tangan Abi? Katanya gitu, mungkin ya Dek Bilal ya. Dek Bilal senyum-senyum. Ya, pegang tangan suami kita. Kita bilang ke suami kita, Cin, mataku tidak bisa terpejam. Waduh, Masya Allah, puitis ya. Saya nggak bisa tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Masya Allah. Jadi kalau seandainya hari ini saya pernah menyakitimu, maka maafkanlah diriku. Masya Allah. Nangis misalnya ya, minta maaf, maaf tenanan dek, maaf tenanan loh. Yang namanya laki-laki tuh Bu, nggak tega lihat wanita nangis Bu. Ya, maka suaminya bilang apa? Kalau sudah dicium tangannya, maafin saya ya Cin, saya nggak mengulangi lagi. Sudah, itu terakhir kalinya. Tolong dimaafkan biar bisa tidur. Suaminya bilang apa? Ya, iya sayangku. Saya maafkan, tak doain. Semoga Allah jadikan engkau istri solihah. Amin. Berpelukan, nggak jadi ribut. Subhanallah. Coba kalau ada suami istri ribut seharian, yang satu kamarnya di kamar depan tidurnya, yang satu tidur di kamar belakang, atau mungkin tidur satu ranjang tapi saling membelakangi. Istrinya ngadep tembok, suaminya ngadep sebelahnya. Ya, kira-kira Bu, besok masalahnya selesai napa mboten? Mboten. Jadi ibu-ibu PR yang selanjutnya, tulis, PR tuh ditulis ya, untuk dikerjakan. Nanti malam tugas nih ya, yang suaminya ada di rumah atau mungkin suaminya sedang tidak ada di rumah ya, lagi di luar gitu ya, boleh video call ya. Telepon WA dulu, Cin, boleh nggak mau video call, mau ngerjain PR. Loh, PR dari siapa? PR pengajian tabligh akbar. Ya, nih PR-nya ini Bu. Ya, sebelum tidur, ingat-ingat PR ini. Ibu-ibu cari tangan suami, dicari tangannya. Terus bilang begini ke suami, Cin, banyak yang ketawa-tawa ki, kenapa ya? Nggak biasa, dibiasakan ya, dipegang. Kita bilang begini, katanya mau jadi istri solihah ya, bilang gini, perhatikan apa yang saya ucapkan, Cin, jazakumullahu khair. Ustazah berat ya ngomong jazakumullahu khair nih kok pakai bahasa Arab. Ya pun, bagi mamake bilang matur nuwun. Boleh, matur nuwun sudah membersamai saya dan anak-anak dalam kurun waktu berapa, sebutkan. Ibu-ibu pernikahannya 30 tahun, sebutkan. Ya, jazakumullah khairan, matur nuwun sudah membersamai saya dan anak-anak 30 tahun. Itu ya Bu ya. Kemudian nanti kita bilang lagi ya, dan maafkan saya kalau selama ini saya belum menjadi istri yang baik bagi panjenengan.
Masya Allah. Di sini ada grup bapak-bapak nggak ya? Di WA ada. Tinggal besok nunggu laporan bapak-bapak. Istriku kok tadi malam begini, kok bodoh. Ternyata semua lagi ngerjain PR ya. Masya Allah. Siap napa siap, Bu? Insya Allah. Tulis dulu, tulis tugas. Kerjakan. Loh Ustazah, nanti suami saya bilang begini, Bu kok tumben ya gitu ya, pulang dari tablik akbar tambah solihah. Masya Allah. Kata suaminya selama nikah belum tuh ibu bilang apa, matur nuwun, yang ada nesu-nesu terus gitu ya. Loh saiki Masya Allah perubahan katanya gitu ya, tambah solihah. Masya Allah. Ditulis Bu, sampun? Sampun. Yang ada HP dikasih alarm. Tulis di alarm. Nanti alarmnya dipasang mendekati waktu tidur. Ya, lihat alarm. Oh, kerjakan PR. Karena kalau nggak di alarm kadang lupa, Bu. Ya, besok tiba-tiba ingat, oh iya tadi malam ono PR, ya Allah, ternyata suaminya sudah diambil duluan sama Allah. Iya. Kan kita nggak tahu, Bu, kapan meninggal. Bisa jadi kita yang meninggal duluan, bisa jadi suami kita yang meninggal duluan. Makanya penting bagi kita itu untuk mempercepat beramal solih. Leono PR dikerjakan, ya pasang alarm biar kita nggak lupa. Ya, ibu-ibu setelah bilang ke suaminya jazakumullahu khair, matur nuwun, maafkan saya kalau saya punya salah kepanjenengan. Suaminya bilang gini, iya Cin, sama-sama, saya juga minta maaf barangkali selama ini pernah menyakitimu. Masya Allah. Terus kita tidur, Bu, baca doa terus tidur. Besoknya kita sudah diwafatkan sama Allah, gak bangun lagi, sudah wafat. Suaminya bilang, suaminya kan sedih ditinggal istri tercintanya, ya, belahan jiwanya. Kan laki-laki itu lebih sedih katanya kalau ditinggal oleh istrinya. Yo, istri juga sedih, tapi biasanya, Bu, rata-rata ya, saya niteni, para ibu-ibu itu kalau ditinggal oleh suaminya biasanya bisa bertahan. Nggih mboten? Tapi bapak-bapak kalau ditinggal sama istrinya, apalagi itu belahan jiwanya, itu rata-rata kemungkinannya dua, Bu. Kemungkinannya nggak lama kemudian meninggal, ya. Kemungkinan yang kedua nikah lagi. Hah? Betul katanya. Tapi ibu-ibu kan, Masya Allah ya, bertahan berapa tahun, Masya Allah. Ibu-ibu bayangkan ya, kalau kita itu meninggal dunia, suami kita bilang begini, Dek, abang ridho ya dengan engkau selama engkau menemani siapa? Menemani ayah misalnya, menemani saya. Engkau tidak pernah berkata kasar seperti Ibunda Khadijah. Engkau tidak mengeraskan suara di atas suara saya. Masya Allah. Khadijah itu tipe wanita istri yang gak pernah mengeraskan suaranya di atas suaranya Rasulullah. Masya Allah. Engkau berbakti kepada saya bersaksi bahwa engkau adalah istri solihah. Masya Allah. Udah, Bu, itu jalan tol masuk surga. Tiket. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man matat. Lihat. Ayyumam ra'atin matat. Ya, hadisnya begitu. Ayyumam ra'atin matat. Siapapun wanita yang dia matat, meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridho kepadanya, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan wanita ini ke dalam surga. Subhanallah. Jadi yang namanya mentaati suami, yang namanya menjadikan dalam rumah tangga ini suami ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita, niko pahalane napa, Bu? Surga. Dan sampai kapan kita mentaati suami kita? Sampai Allah wafatkan kita. Sabar. Hidup di dunia ki mung sebentar. Ndak lama, Bu.
Ya, bisa jadi sejam lagi kita meninggal. Bisa jadi hari ini ternyata hari terakhir kita sama suami kita. Kita tidak tahu. Yang jelas kita sudah berusaha untuk menjadi istri yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya istri-istri kebanggaan suami kita masing-masing. Amin. Dan semoga kelak pada saatnya kita menghadap Allah, pada saatnya kita meninggal, suami kita dalam keadaan ridho kepada kita. Amin. Allahumma amin. Baik, nggak terasa Bu, ya waktunya ternyata sudah habis ya. Alhamdulillah. Insya Allah materinya cukup. Ibu-ibu, jikalau ada kebenaran tentu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.